Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang gerbang logika dari mata kuliah Matematika Diskrit, di mana tugas ini diampuh oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, perkenalkan, nama saya Deni Wahida, NIM 1914040012. Perkenalkan, nama saya Hesti Meida Safitri, NIM 1914040016 dari jurusan Tadris Matematika A dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas dua contoh soal beserta pembahasannya tentang gerbang logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lolita Sonia, NIM 1914040017 dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas dua contoh soal tentang gerbang logika, yang mana saya akan membahas contoh 4 dan 5. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang matematika distrik dengan materi gerbang logika. Selanjutnya kita masuk pada pengertian gerbang logika. Gerbang logika adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner. Hanya terdapat dua kode bilangan biner, yaitu angka 1 dan 0, dengan menggunakan teori matematika Boolean, sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Selanjutnya kita masuk kepada jenis gerbang logika. Ada 7 jenis gerbang logika, yaitu yang pertama adalah gerbang AND. Apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner berlogika 0, maka output akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 1, maka output akan berlogika 1. Selanjutnya, gerbang OR. Apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner atau berlogika 1, maka output akan menjadi 1. Sedangkan jika semua input adalah biner berlogika 0, maka output akan berlogika 0. Yang ketiga adalah gerbang NOT. Gerbang NOT, fungsi gerbang NOT adalah sebagai inverter atau pembalik. Nilai output akan berlawanan dengan inputnya. Itu adalah gerbang NOT. Selanjutnya adalah gerbang NAND. Gerbang NAND, apabila semua atau salah satu input bilangan biner berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 1. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 1, maka output akan berlogika 0. Selanjutnya adalah gerbang NOR. Apabila semua atau salah satu input bilangan biner berlogika 1, maka outputnya akan berlogika 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 0, maka output akan berlogika 1. Selanjutnya kita masuk kepada gerbang XOR. Apabila input berbeda, contoh input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output akan berlogika 1, sedangkan jika input adalah sama, maka output akan berlogika 0. Selanjutnya, gerbang XNOR. Apabila input berbeda, contoh input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output akan berlogika 0. Sedangkan jika input adalah sama, maka output akan berlogika. Selanjutnya kita masuk kepada simbol dan tabel kebenaran gerbang logika. Yang pertama adalah gerbang AND. Simbol gerbang AND adalah seperti ini. Bisa dilihat seperti ini, dan bisa dalam persamaannya adalah Z sama dengan X kali Y.
Tabel kebenaran gerbang N adalah X. Jika 0, Y 0, maka Z-nya adalah 0. 0, 1, maka Z-nya adalah 0. 1, 0, maka Z-nya adalah 0. 1, 1, maka Z-nya adalah 1. Selanjutnya gerbang OR. Simbol gerbang OR adalah seperti ini, melengkung. Seperti ini, bisa dilihat persamaannya adalah Z sama dengan X ditambah Y. Tabel kebenaran gerbang OR adalah jika X-nya 0, Y-nya 0, maka Z-nya 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Selanjutnya untuk gerbang NOT, simbol gerbang NOT adalah seperti ini. Seperti ini adalah X. Seperti ini simbol gerbang NOT, ada bulatan di ujungnya. Tabel kebenarannya adalah jika X-nya 0, maka Z-nya 1. Jika X-nya 1, maka Z-nya adalah 0. Selanjutnya kita masuk kepada gerbang NaN. Simbol gerbang NaN adalah seperti ini. Sama dengan simbol N tadi, tetapi bedanya di sini ada tanda bulatan di ujungnya. Ini bisa disebut dengan Z, X, Y. Ini tabel kebenarannya bisa dilihat 0, 01, 011, 101, 110. Untuk yang kelima adalah gerbang NOR. Gerbang NOR ini sama dengan gerbang OR, tapi di sini tidak ada bulatannya, tapi di gerbang NOR ini ada bulatan kecil di ujungnya. Ini Z sama dengan X ditambah Y. Tabel kebenaran gerbang NOR ini adalah jika 0, 0, maka Z-nya 1. Jika 0, 1, maka Z-nya 0. 1, 0, maka 0. 1, 1, maka adalah 0. Selanjutnya adalah gerbang XOR. Simbol gerbangnya adalah seperti ini. Ada dua lengkungan di sini. Maka Z sama dengan X tambah bulatannya Y. Tabel kebenarannya gerbang XOR ini adalah 0, 0, 0, 0, 1, Z-nya 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Selanjutnya kita masuk kepada gerbang XNOR. Gerbang XNOR ini sama dengan yang di atas, ada tanda seperti ini. Ada tanda seperti ini di di sini, tapi bedanya di sini tidak ada bulatan, di sini ada bulatannya. Jadi seperti ini. Tabel kebenarannya 0, 01, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal yang pertama. X sama dengan A absen BC, A tambah D absen. Tentukan rangkaian gerbang logikanya. Kita jawab. Kita di sini absen, kita memakai yang seperti ini tadi. Makanya kita buat seperti ini. Selanjutnya kita buat B kita. Selanjutnya kita buat C. Karena ini perkalian, kita memakai yang pertama seperti ini. Jadi gambarnya seperti ini. Kita buat sama dengan sini A absen BC. Selanjutnya A tambah D. Selanjutnya kita gabungkan A dengan D. Kita cari di sini. Karena di ini tambah, maka gambarnya sama dengan seperti ini. Maka gambarnya seperti ini. Maka ini A tambah D. Karena di sini ada komplement, maka kita buatkan ini seperti ini. Kita sambung. Seperti ini ada bulatan kecilnya, ini menandakan bahwa A tambah D ini adalah komplement. Selanjutnya antara A dengan D ini kita sambung. Kita sambung seperti ini karena ini perkalian, maka kita gunakan gerbangnya yang seperti ini. Maka ini adalah hasil akhirnya. Jadi ini adalah gerbang untuk X sama dengan A absen BC, A tambah D absen. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Soal gerbang logika, yang mana soalnya yaitu buatlah rangkaian dan tabel kebenaran dari soal berikut. Soal 3 yaitu Z sama dengan A tambah B dikali C. Penyelesaian untuk Z sama dengan A tambah B dikali C yaitu ada 2 rangkaian dan tabel kebenaran. Untuk rangkaiannya
Yang pertama, di sini A tambah B berada dalam satu gerbang. A dan B itu berada dalam satu gerbang. Yang kedua yaitu sedangkan C itu berbeda gerbang antara A dan B. Jadi, A dan B satu gerbang, C berbeda gerbang. Maka dapat disimpulkan A tambah B dikali C seperti pada gambar ini. Hanya C yang berbeda gerbang. Untuk tabel kebenarannya, A tambah B dikali C itu tabel kebenarannya, di mana A tambah B kali C adalah OR, di mana yaitu akan berlogika 1. Apabila salah satu atau semua yaitu akan berlogika semua, inputnya yang dimasukkan yaitu 1, dan apabila keluarannya yang dimasukkan berlogika 0, maka inputan yang dimasukkan harus bernilai 0. Jadi ada 3 variabel di sini yang mana ada A, B, dan C. Jadi untuk menghitung baris yang ada baris ini, maka kita masukkan dengan rumus yaitu 2 pangkat N. Rumusnya yaitu rumus 2 pangkat N, di mana N-nya sama dengan 3. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi ada 8 baris yang harus kita isi. Yang pertama yaitu A-nya yaitu 0, 0, 0, 0 yang 1, 1, 1, 1, sedangkan B-nya 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, dan C-nya 0, 1, 0, 1, 0, 1, dan 0, 1. Untuk A tambah B tinggal ditambahkan aja antara A dan B. Maka 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 0, 1, 1 dan 1, 1, 1 dan 1, 1. Maka itulah A tambah B. Sedangkan untuk A tambah B kali C, di mana untuk dikalikan C atau N, ini N, gerbang N berlogika 1 atau keluaran berlogika 1 apabila semua masukan inputnya berlogika 1. Namun, apabila semua masukannya atau salah satu berlogika 0, maka inputnya akan berlogika 0. Maka A tambah B kali C. Jadi 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 0 kali 1, 0, 1 kali 1, 1, 0 kali 1, 0, 1 kali 1, 1. Jadi itulah untuk tabel kebenaran dari Z sama dengan A tambah B kali C. Selanjutnya yaitu Z sama dengan A tambah B kali A aksen. Di mana untuk soal kedua ini, di mana rangkaian Z tambah A tambah B kali A aksen, di mana A aksen ini kita sebut sebagai not yang mana berfungsi sebagai pembalik atau inverter, di mana outputnya akan bernilai terbalik dengan input jadi terbagi 2 antara A tambah B dikali A aksen atau A not. Jadi A tambah B masih dalam satu gerbang. Ini A tambah B masih dalam satu gerbang yang ada pada gambar ini. Selanjutnya untuk A not-nya kita tambahkan tanda panah yang mana menunjukkan gerbang kedua yaitu ke Z, di mana Z sama dengan A tambah B kali A aksen. Untuk tabel kebenarannya yaitu Z sama dengan A tambah B dikali A aksen, yaitu di mana ada 2 variabel
yaitu variabel A dan variabel B, kita masukkan ke rumus. Rumusnya yaitu rumus N 2 pangkat N. Jadi, N-nya sama dengan 2. Jadi, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi, ada 4 tabel, 4 kolom yang harus kita buat. Maka, 0, 0, 1, 1. Untuk B-nya, 0, 1, 0, 1. Untuk A tambah B, 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 1. Untuk A aksennya yaitu, A aksen itu merupakan kebalikan aksen atau not itu kebalikan dari A ini. Maka dapat kita tuliskan 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Jadi, A tambah B dikali A aksen yaitu, tinggal kita kalikan aja antara 1 dikali 0, 0, 1 dikali 1, 1, 1 dikali 0, 0, 1 dikali 0, 0. Sekian, jadi itulah jawaban untuk nomor 4, rangkaian dan tabel kebenaran gerbang logikanya. Terima kasih. Baiklah, contoh soal 4 yaitu yang mana A, OR, ini tanda OR B, N, simbolnya seperti ini, N, X, kali, notasi, ini lambang notasi, simbol notasi, OR C, N, A, OR B. Ini A, B, C. Ingat urutannya kalau kita mau mengerjakan matematika. Pertama kan kita ngerjain dalam kurung awal, pemakatan, kali, bagi, tambah, kurang. Yang pertama kita A or B. Berarti A dan B ini diorkan. Ini OR dan kita ngambilnya dari sini. Di sini kita kasih not bukan A dan kita notkan dengan C. Nih. Ini not C. Terus sini kan ada tanda kurung siku. Dia mereka di N-kan. Jadi di N-kan ini simbolnya N. Maka dia di N-kan. Di sini ada A plus B. Kita bisa ngambil A-nya dari sebelah sini. Ini buat titik mulainya. Maka ini A di OR kan, di OR inilah simbol OR. Kemudian ini kan hasilnya di N kan, di OR kan. Maka ini di N kan. Maka terbentuklah ini N. Jadi Z. Seperti itu. Maka dia dapatlah ini NZ-nya. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 5. Yang mana sebuah soal tentang gerbang logika di mana kita harus mengubahnya ke persamaan fungsi atau persamaan boolean. Di sini ada inputan A, B, C, D. A mempunyai gerbang N. A, B mempunyai gerbang
N, CD mempunyai gerbang N. N tadi dilambangkan dengan simbol ini, seperti ini. Dan semua hasil AB dan CD akan memasuki gerbang OR. Ini akan memasuki gerbang OR. Ini dilambangkan dengan OR tadi simbolnya. Nah, kita akan mencari X-nya. Kalau sudah seperti ini, untuk persamaan fungsi kita ambil dulu dari A. Untuk gerbang N, berarti A kali B OR C kali D sama dengan X. Inilah dinamakan fungsi atau persamaan boolean. Lalu tabel kebenarannya yaitu A, B, C, D itu 2 pangkat 4 sama dengan 16. Berarti 16 kemungkinan. Berarti kita 0-nya 8 dan 1-nya 8. Kalau B ini 2 pangkat 3, berarti 0-nya 4, 1-nya 4, C-nya 2 pangkat 2, 0-nya 2, 1-nya 2, D ini pangkat 1, 0, 1, 0 sampai 16 kemungkinan. Jadi gerbang N ini berbunyi jika kedua sudah didapat. Jadi gerbang N-nya berbunyi jika kedua nilai bernilai 1, maka hasilnya akan 1. Jika tidak, maka nilainya akan 0. Berarti A kali B, maka 0 kali 0, 0. Ingat tadi bunyinya jika kedua nilai bernilai 1, maka hasilnya akan 1. Jika tidak, maka nilainya akan 0. Berarti 0 kali 0, 0, 0 kali 0, 0. Dah, sampai seterusnya. 16 kemungkinan. Dan selanjutnya C kali D. Maka 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0. Sampai 16 kemungkinan. Sampai 16 kemungkinan. 0, 0, 0. Dan kita kan udah tahu X-nya itu A kali B tambah C kali D sama dengan X. X-nya kita kan udah tahu A kali B tambah C kali D. Berarti gerbang OR. Jika masukannya bernilai 1, salah satu masukkan nilai 1, maka hasil yang ke 1 kita sudah lihat di sini kan. Ini nilai 12, ini 0. Berarti ini tetap 0 hasilnya. Dan ini kan tadi A kali B, berarti ini 0 tetap, dan 1 ini tetap 1. Maka inilah tabel kebenarannya. Sekian, terima kasih.